Halo sobat-sobat muda Katolik, berjumpa di Bincang-Bincang Santai. Kali ini Bincang-Bincang Santai perdana. Kita akan membahas tentang Minggu Panggilan. Kali ini kita sudah kedatangan tamu, ada Suster Dominika ADM. Halo Suster Dominika. Gimana kabarnya nih Suster? Sehat. Puji Tuhan, sehat ya Ter ya. Oke, mungkin teman-teman kita itu belum ada yang kenal nih. Siapa sih Suster Dominika itu gitu? Coba perkenalkan diri dokter. Saya Suster Dominika dari Kongregasi Suster-Suster Amal Kasih Darah Mulia. Dan saya sekarang tinggal di komunitas Bayan. Tinggalnya di Bayan ya Suster ya. Oke. Boleh tahu nggak Suster ini berasal dari mana gitu? Saya berasal dari Flores Timur, Larang NTT, Nusa Tenggara Timur. Kalau Suster ini berapa bersaudara sih Ter? Saya 5 bersaudara, anak pertama. Anak pertama. Terus adik-adiknya apakah menjadi Suster juga? Tidak, cuma saya sendiri. Suster sendiri. Suster, saya mau tanya nih, karena kan ini Minggu Panggilan ya. Saya mau tanya, apa yang membuat Suster itu merasa terpanggil menjadi seorang biarawati? Bapak saya itu pernah membawa saya mengunjungi biara Suster-Suster Karmel. Dan dari situ saya tertarik untuk menjadi seorang suster. Oh begitu. Jadi karena diajak ke tempat suster tadi ya, lalu sudah mulai tertarik gitu ya dari kecil ya itu ya Ter? Dari kecil. Lalu kenapa kok memilihnya tiba-tiba ke ADM gitu Ter? Tadi kan diajaknya bukan ke komunitas ADM ya, kok lalu bisa menjadi suster ADM, itu bagaimana ceritanya? Jadi keluarga bapak itu ada salah satu menjadi seorang biarawati suster-suster Amal Kasih Darah Mulia. Lalu saya ditawarkan, sebetulnya saya tidak memilih kongregasi suster-suster Amal Kasih Darah Mulia, saya lebih memilih suster SSPS ya. Tapi karena ditawarkan, maka saya memilih untuk bergabung bersama suster-suster kongregasi suster-suster Amal Kasih Darah Mulia. Oh gitu. Suster, kalau misal mau jadi suster nih, siapa tahu nanti dari teman-teman orang muda Katolik ini juga ada yang kepengen jadi suster nih. Tahapnya itu bagaimana Ter? Jadi maksudnya apakah masuk di komunitas gitu? Apakah langsung jadi suster kan juga tidak mungkin ya Ter ya? Pasti kan ada prosesnya. Tolong coba kita kasih tahu gitu Ter, tahap-tahapnya itu bagaimana. Jadi biar anak muda yang mungkin pengen jadi suster, pengen jadi romo bisa tahu gitu. Tahap-tahap yang dilalui, yang pertama aspiran itu masa pengenalan awal, kemudian postulan setahun, lalu novis tahun pertama atau masa padang gurun, lalu novis tahun kedua, lalu mengajukan surat permohonan untuk mengikrarkan kaul pertama. Setelah mengikrarkan kaul pertama, tahap berikutnya adalah menjalani masa junior selama kurang lebih 6 tahun, lalu bisa mengajukan permohonan untuk kaul kekal. Gitu. Jadi memang prosesnya itu panjang ya Suster ya. Cukup panjang dan pasti selama proses itu tidak ada yang mudah ya Ter. Pasti ada lika-liku, ada jatuh bangun gitu. Suster ada nggak? Atau selama proses dari awal sampai detik ini, sampai suster menjadi seorang suster seperti sekarang ini, apakah mulus-mulus saja atau ada liku-liku perjalanannya? Ada macam-macam ya, macam-macam hal yang menjadi lika-liku panggilan. Dan saya kira semua dialami oleh biarawan-biarawati untuk memurnikan motivasi dan juga memurnikan hati nurani untuk mengikuti Tuhan secara utuh dan
pengalaman itu tentu saja memberikan gambaran bagaimana lika-liku panggilan itu bisa dialami oleh biarawan-biarawati, apakah itu romo atau suster ya. Iya. Kalau dari saya pengalaman lika-liku yang sangat berkesan itu adalah pengalaman ketika saya memutuskan untuk mengundurkan diri atau melanjutkan panggilan tahun 2018 ketika tahu bapak saya sakit, lalu saya memutuskan untuk meninggalkan panggilan ketika berkarya di komunitas Durensawit Jakarta. Tetapi pengalaman ini justru menguatkan saya untuk terus mensetiai panggilan. Di satu sisi saya ingin kembali ke rumah merawat bapak, tapi di satu sisi saya ingat ketika bapak sendiri yang memperkenalkan atau menumbuhkan panggilan. Benar-benar. Jadi waktu itu sudah sempat atau baru berpikir-pikir dulu? Sudah sempat, saya diberi waktu 1 bulan untuk memikirkan apakah meneruskan ataukah mengundurkan diri. Itu tapi masih di komunitas itu kan? Ya. Belum yuk disuruh pulang atau apa belum kan? Belum. Terus dikurung gitu untuk merenungkan diri atau gimana? Atau tetap beraktivitas seperti biasa? Tidak dikurung, tetapi dalam proses ya artinya normal saja. Oh, tetap itu ya, tetap beraktivitas seperti sebelumnya ya. Oke. Lalu saya mengikuti retret, lalu pada tahap terakhir ketika mengajukan kaul, batas akhir untuk mengajukan kaul ke kaul itu 9 tahun. Saya melebihi ya. Lalu saya mengajukan kaul, dipertimbangkan oleh kongregasi apakah ini masih bisa diteruskan atau tidak. Lalu saya tetap mengajukan dan diterima oleh provinsi, dan tahun 2023 sudah harus mengikrarkan kaul kekal karena batas akhirnya sudah limit gitu ya, sudah habis gitu ya. Oke. Ada nggak nih kalau dari ayat-ayat kitab suci yang memotivasi suster gitu? Jadi kayak mungkin ayat ini menyentuh saya, jadi saya semakin kuat, suster semakin ini memang saya dipanggil Tuhan untuk melayani, seperti itu. Dari sejak menjadi seorang aspiran sampai sekarang itu ayat kitab suci selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, gitu. Sesuai dengan pengalaman. Tapi tahun 2023 ketika mengikrarkan kaul dan merasa bahwa diterima oleh Tuhan sendiri untuk menjadi mempelainya, lalu istilahnya kita kaul kekal itu menikah bersama Kristus, seperti orang menikah. Lalu saya memilih ayat kitab suci adalah aku ini adalah hamba Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Maria. Dan sebelum jadi suster nama saya juga Maria. Oh gitu. Ya, jadi bapak saya memberikan nama Maria karena beliau punya devosi khusus kepada Bunda Maria. Bunda Maria dari Fatimah, nama saya Maria Fatimah. Oh, iya. Aku ini hamba Tuhan. Saya memilih ayat kitab suci. Ayat kitab suci, aku ini hamba Tuhan. Lalu menamakan diri sebagai hamba. Untuk meneruskan panggilan saya. Sehingga kalau menyebut kata hamba itu suruh apa saja saya akan bersedia gitu ya. Luar biasa. Itu mungkin memang jalannya suster gitu ya, dari Tuhan. Dari ayahnya memberi nama Maria Fatimah dan lain sebagainya. Ternyata memang suster harus melayani Tuhan sampai detik ini gitu kan. Walaupun suster sudah berliku-liku dan lain sebagainya, tapi ternyata suster tetap setia dalam pelayanan untuk mengikuti Tuhan. Seperti itu. Lalu ini kan
kita akan tertuju kepada anak-anak muda nih, Suster. Teman-teman muda, harapan apa nih, Suster, buat teman-teman muda kita? Karena kita melihat sekarang yang terpanggilkan juga krisis ya. Romo semakin lama semakin sedikit, Suster mungkin juga makin sedikit lah. Apa nih harapan Suster untuk anak-anak muda zaman sekarang? Harapan saya untuk anak-anak muda zaman sekarang itu dengarkan seperti kita ingin memilih presiden dan wakil presiden, dikatakan sesuai hati nurani, maka memilih jalan panggilan, entah menjadi seorang romo atau suster atau bahkan menjadi awam, pilihlah sesuai hati nurani supaya bisa dijalankan dengan tulus, bertanggung jawab terhadap pilihan. Atau kamu memilih untuk menikah, menjadi kaum hidup selibat, yang penting dijalankan dengan tanggung jawab. Semua itu panggilan, entah menjadi seorang suster atau romo, menjadi ayah atau ibu dari seorang anak atau beberapa anak, semua itu panggilan menurut saya. Iya, benar sekali sih. Terima kasih Suster Dominika yang sudah berkenan hadir di sini. Sama-sama Mas Boga. Ya, sudah berkenan berbagi pengalaman ya, Suster ya. Ayo kaum muda, kita tunggu siapa yang berani nih menanggapi panggilan Tuhan ya, Suster ya. Kita tunggu jawabannya. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Dah.